Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Nanang. Bagaimana Pak Nanang? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di segi dari kesibukan Pak Haji, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu Pak Haji. Kalau Pak Haji jadi kepala sekolah itu diangkat tahun berapa Pak Haji? Saya prosesnya dari awal saya pernah mengalami pelaksanaan tugas harian PLH. Masya Allah. Kemudian mengalami PLT, pelaksanaan tugas. Ya, kemudian kepala sekolah definitif. Resminya jadi kepala sekolah definitif itu di tahun 2017 pada saat alih kelola ke provinsi. Ya, itu. Sebelumnya saya masih PLT. Gitu. Ini kan Pak Haji udah beberapa sekolah ya, dari mulai SMA Cidahu kalau nggak salah ya. Terus ada SMA Simpenan juga ya. Betul. Nah, terakhir berarti ke SMA Senyawa Mauro Mutiara tahun berapa Pak Haji? Saya masuk ke sini tahun 2021. Desember tahun 2021. Jadi dari Cidahu itu 5 tahun, kemudian ke Simpenan itu 1 tahun 5 bulan, dan alhamdulillah di Warung Kira ini udah berjalan 1 tahun 10 bulan. Karena saya Desember ke sini. Ya. Izinkan Pak Haji, kami dari CGP kebetulan ada tugas tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebijakan, kebajikan, dan alhamdulillah bahagia rasanya bisa wawancara, bisa komunikasi dengan Pak Haji. Kami tentunya ingin mendapatkan pengalaman kemudian ilmu dari Pak Haji. Pertama tentang ini Pak, selama ini mungkin bagaimana nih Bapak ketika dapat mengidentifikasi kasus-kasus di SMA Negeri 1 Warung Mutiara ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Ya. Mungkin saya lebih ke dilema etika. Oh iya, betul. Ya, gitu. Begini, seperti kita pahami bersama, komponen yang ada di sekolah itu kan ada dari unsur didik dan ada unsur guru dan tenaga pendidikan. Nah, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di SMA Negeri 1 Warung Mutiara kaitan dengan peserta didik, nah tentunya saya kan tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya pada saat ada permasalahan dengan peserta didik, maka saya akan koordinasi dengan lokasi kesiswaan yang memang notabene tupoksinya adalah menangani masalah kesehatan. Kemudian yang berikutnya juga saya juga akan koordinasi dengan BK. Ya, BK. Apalagi itu menyangkut tentang sikap perilaku anak-anak kita. Nah, tentunya kita akan terus berkoordinasi dengan yang bersangkutan untuk bagaimana cara kita bisa menangani beberapa siswa yang memang punya dalam tanda petik mungkin perilaku yang luar biasa tadi. Yang kedua, tadi kan ada unsur dari guru dan tenaga pendidikan. Nah, tentunya pada saat saya dihadapkan pada permasalahan yang ada kaitannya dengan guru dan tenaga pendidikan, saya tadi sampaikan kembali, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya punya manajemen, tim manajemen terdiri dari lokasi dan yang lainnya. Nah, pada saat ada permasalahan tentang guru dan tenaga pendidikan, tentunya saya koordinasi dengan tim manajemen itu. Kemudian setelah itu kita akan meminta masukan, saran bagaimana solusi yang terbaik untuk menangani masalah ini. Dan tentunya yang paling kita ajak komunikasi adalah selain lokasi juga komite sekolah. Karena memang partner kita di sekolah ini adalah komite sekolah. Gitu. Masya Allah, luar biasa Pak Haji ya, berarti prinsip gotong royong. Ya, itu. Kalau bahasa sekarang mau kolaborasi ya, biasa Pak Haji. Oke Pak Haji, ketika Pak Haji di SMA Negeri 1 Warung Mutiara nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang terutama pada kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar Pak Haji dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak Haji untuk menyikapi masalah ini? Tadi sudah saya sampaikan pada saat saya akan mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan nilai kebaikan itu ya. Saya tidak bisa sendiri, saya akan meminta masukan saran dari tim manajemen saya, yang daripada unsur Wakasek dan juga dari komite.
Nah, tentunya pada saat saya mengambil keputusan itu, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik, yang nilai resikonya paling kecil. Jadi pada saat kita ambil, itu resikonya paling kecil. Sehingga mudah-mudahan dengan resiko yang paling kecil itu membawa kebaikan bagi lembaga. Nah, tapi kita akan tahu itu resikonya yang paling kecil bukan pada saat kita mengambil keputusan. Mungkin punya pengalaman sebelumnya gitu kan ya, atau mungkin juga pada saat kita berkomunikasi dengan kawan-kawan punya pengalaman tersendiri, mereka akan menyampaikan itu. Jadi memang betul kita sangat butuh untuk menerima masukan saran dari kawan-kawan semua gitu. Jadi prosedur yang Bapak ambil itu tentang kolaborasi, kemudian musyawarah tadi ya dengan stakeholder pendidikan, terutama wakil kepala bidang kesiswaan. Kemudian tadi ada mengambil resiko yang terkecil ya untuk langkah-langkahnya yang terbaik. Nah, Pak Haji, hal-hal apa saja nih yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tentunya yang pertama, saya akan terus berkomunikasi dengan semua pihak, khususnya dengan para manajemen yang ada di sekolah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi, supaya hasilnya membawa kemaslahatan, kebaikan bagi lembaga, maka kita harus bisa mengambil keputusan yang resikonya terkecil dari semua alternatif yang mungkin oleh kawan-kawan kita itu disampaikan pada saat kita meminta masukan dan saran dari kawan-kawan tadi. Kemudian yang berikutnya juga, kalau kaitannya dengan masalah tenaga kependidikan dengan guru, tentunya kan kita punya aturan khusus gitu. Nah, tentu pada saat saya mengambil keputusan itu, aturan-aturan itu juga tidak bisa diabaikan. Kita harus mengacu pada aturan yang berlaku untuk kita gitu. Kasus ini Pak Haji, dilema etika yang terjadi di SMA misalkan tentang keterlambatan guru Pak Haji ya. Nah, kami ingin pandangan Pak Haji ketika pengambilan keputusan, apakah ada guru yang terlambat langsung ditegur oleh Pak Haji, atau Pak Haji melakukan secara bijaksana misalkan di grup di WA, atau bagaimana Pak Haji? Ya. Saya sadar betul bapak-bapak dan ibu-ibu guru kita itu kan semua udah pada dewasa, udah sarjana, udah paham gitu. Karena saya juga punya keyakinan kawan-kawan yang datang terlambat itu bukan karena kesengajaan, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Sehingga bagaimana cara saya untuk mengingatkan mengingatkan kawan-kawan itu, saya tidak menegur langsung karena jujur saya punya persepsi, punya perasaan lah. Kalau ditegur langsung suka ada unsur tidak nyaman, baik yang bersangkutan maupun sayanya jika mau kumaha gitu lah. Tapi kalau melalui WA, mudah-mudahan kawan-kawan pada paham gitu. Ya, dengan cara seperti itu mereka tidak merasa diperintah, tapi mereka merasa diingatkan. Kan saya hanya mengingatkan di situ sifatnya. Jadi luar biasa yang kami tangkap juga ketika bersama Pak Haji ini, Pak Haji membangun kesadaran. Jadi ketika mengingatkan itu secara umum, dan ini luar biasa, sangat bijak sekali Pak Haji. Karena saya punya anggapan belum tentu yang terbaik pada saat negur gitu. Yeah. Mungkin saja dia jadi timbul dendam dan sebagainya. Yeah. Kerjanya tidak sesuai malah karena terjadi dendam dia. Jadi mudah-mudahan dengan saya seperti itu mah tidak ada unsur dendam gitu. Ada terbangun kesadarannya untuk melaksanakan tugas gitu. Ini luar biasa Pak Haji, sangat menginspirasi sekali bagi kami sebagai calon guru penggerak. Nah, kemudian Pak Haji, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya ketika misalkan Pak Haji memberikan untuk kasus misalnya keterlambatan guru, tantangannya apakah semua guru bisa mengikuti atau bagaimana nih, ada tantangan hambatannya mungkin Pak Haji? Oke, tentu kan memang ada prosedur yang harus dilalui. Namun demikian, saya akan terus memberikan semangat kepada kawan-kawan, meskipun dalam kenyataannya tidak
semua bisa melaksanakan sesuai keinginan. Kan saya juga sadar ini proses. Betul, betul. Yang namanya proses untuk menuju kebaikan itu tidak seperti kita semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses. Mungkin saja pada saat saya mengingatkan lewat WA, dia belum dalam kondisi yang sadar gitu. Oh, ini adalah tugas saya. Mudah-mudahan sering diingatkan, gitu diajak, mudah-mudahan itu akan membentuk gitu. Oh, ini adalah tugas saya. Jadi mereka akan bisa melaksanakan dengan sukarela, dengan keikhlasan gitu. Memang betul tantangan pasti ada. Apa itu tantangannya? Tidak semuanya kawan-kawan yang kita ingatkan langsung berubah. Iya. Menerima langsung berubah gitu. Dan itu saya sadar betul. Nggak mungkin bisa langsung. Jadi harus ada proses. Biarkan aja. Yang penting mah saya udah mengajak kawan-kawan untuk bisa melakukan yang terbaik sesuai tupoksinya gitu. Betul Pak Haji, ketika Pak Haji melakukan misalkan pembimbingan terhadap guru-guru, apakah ada jadwal Pak Haji misalkan di hari-hari dari Senin sampai Jumat itu untuk memantau guru-guru pelayanan terhadap siswa itu, apakah di jadwal Pak Haji? Misalkan Senin ke kelas 10, 11, Selasa ke kelas 11, Rabu kelas 12, bagaimana Pak Haji? Apakah ada jadwal atau bagaimana? Saya tidak pernah jadwal khusus. Jadi pada saat akan bukan memantau ya, melihat lah ya, melihat bagaimana kondisi di kelas, maka sesuai dengan kretek HP. Oh, hari ini saya ke arah sana, saya ke sana lihat. Terus, oh ternyata di arah sana mungkin karena kemarin sudah terdeteksi atau terlihat, maka saya ke arah mana gitu. Sesuai kretek HP aja. Dan makanya di WA yang saya sampaikan kan tidak nurut itu kelasnya. Kadang-kadang di kelas 10, kadang-kadang di kelas 12 yang pertama itu. Tapi yang pasti dalam penyelesaian permasalahan itu tidak punya jadwal khusus. Jadi di mana ada kendala, ada permasalahan, maka di situ harus segera untuk dicarikan solusi yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak. Ketika melaksanakan kegiatan itu Pak, apakah ada seseorang misalkan guru piket yang membantu atau mempermudah terhadap kasus-kasus dilema etika tadi Pak, misalkan guru piket yang membantu jadwal ketika guru tidak ada, misalkan memberikan tugas atau misalkan ada guru piket yang standby di kelas gitu. Apakah ada gitu? Memang idealnya tugas guru piket itu kan membantu sekolah pada saat ada kawan kita yang mungkin hari itu tidak bisa hari karena sesuatu dan hal itu guru piket. Namun demikian saya tidak menggunakan data dari guru piket, tapi saya menggunakan data jadwal yang dari Wakasek kurikulum. Kami punya jadwalnya itu ya. Jadi itu dari Wakasek yang memberikan jadwal itu. Kemudian selain itu juga tentu pada saat saya melaksanakan tugas itu, masukan saran dari teman-teman yang lain itu sangat berarti bagi saya. Termasuk pada saat saya menyampaikan misalkan mengingatkan kawan-kawan itu, ada beberapa Wakasek yang memberikan apresiasi. Mungkin Pak, saya tadi yang gitu, mohon diapresiasi untuk mengingatkan diri saya juga gitu. Karena pada dasarnya kan apa yang terjadi di sekolah ini itu bermuara ke saya gitu. Baik buruknya sekolah ini bermuara ke saya gitu. Oleh karena itu pada saat saya melakukan itu, kemudian ada dukungan dari teman-teman, saya juga merasa semangat ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak Haji ya, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di ilmu etika ya? Jadi apakah mengedepankan misalkan keperaturan atau misalkan kepedulian, kasih sayang gitu? Bagaimana Pak Haji? Ini luar biasa pengalaman yang bisa saya dapatkan. Tadi sudah saya sampaikan, tiap tempat itu memiliki ciri khas tersendiri, berbeda-beda. Baik itu dari segi siswa maupun dari segi kawan-kawan guru dan tenaga pendidikan. Dan itu sudah saya antisipasi, memang tidak akan sama. Nah, oleh karena itu pelajaran yang mungkin saya bisa ambil, saya punya pengalaman tersendiri setelah saya melaksanakan tugas di lembaga ini. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah saya semakin sadar semua keputusan yang telah diambil itu tidak semuanya bisa diterima oleh kawan-kawan. Tapi tentunya saya harus terus memberikan pemahaman ke teman-teman itu
keputusan ini diambil untuk kebaikan kita bersama. Dan tentunya tadi kalau itu adalah yang mengandung resiko, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik yang resikonya paling kecil. Tapi yang paling pasti dimanapun kita berada, di situ pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Itu hal yang biasa dan memang harus begitu. Sebagai kontrol bagi kita, lalu semua anak pro dengan kita tuh asal merasa penghebat nah. Jadi orang tuh jadi, nah gitu, adikku kemudian terkontrol. Tapi kalau ada yang kontra kan, wah pasti kalau melakukan ini pasti ada yang memberikan masukan. Jadi ini kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi tidak sembarangan bisa mengambil keputusan untuk berbagai dipertimbangkan semaksimal mungkin supaya keputusan itu yang terbaik untuk lembaga. Gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah kami sebagai CGP sangat banyak menerima ilmu dan pengalaman dari Pak Haji. Ini mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi saya Pak Haji. Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan Pak Haji. Terima kasih juga Pak Nanang. Mungkin apa yang saya sampaikan itu hanya bagian kecil yang bisa Pak Nanang terima. Banyak salahnya. Maka mohon untuk dikembangkan lagi oleh Pak Nanang dan kawan-kawan di CGP. Mohon maaf lahir batin Pak Nanang. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya kebetulan Bu, ini mohon waktunya. Saya dari CGP, dari SMA Negeri 1 Warung Kiara, kebetulan dapat tugas mengenai wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan Bu. Oh iya. Ya kebetulan Ibu sebagai kepala sekolah SMA Kepataru ya Bu ya? Alhamdulillah, iya betul. Saya untuk tahun ini diamanahkan menjadi kepala sekolah SMK Unggul Kalpataru. Kalau boleh tahu Ibu diangkat kepala sekolah mulai dari kapan Bu? Kalau tidak salah dari tahun 2021 Pak. Ya udah 1 tahun lebih Bu ya? Iya betul. Hampir menjelang 2 tahun. Iya. Izinkan Ibu, saya ingin tentunya mengambil pelajaran, kemudian ilmu pengalaman dari Ibu yang tentunya nanti bisa bermanfaat saya sebagai calon penggerak Bu ya. Insya Allah ya Pak, kita Ya. sharing saja ya. Ya. Nah ini selama Ibu menjadi kepala sekolah, kira-kira identifikasi mengenai kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika seperti apa Bu? Kalau kasus-kasus seperti itu ketika terjadi pada siswa Ya, ya, peserta. atau peserta Ya. didik, itu kami selalu berkoordinasi dengan BK. BK, iya betul, dengan BK dan juga kesiswaan, karena kami di sini tidak bisa sendiri ya Pak ya, harus berkoordinasi dengan yang lainnya supaya dapat mengambil keputusan yang tepat. Alhamdulillah di kami juga ada 2 guru BK, Pak Rimang dengan Pak Ruli itu. Yang insya Allah beliaulah yang membantu kami untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi pada peserta didik. Kalau boleh tahu berapa rembel Ibu ya? Alhamdulillah mohon doanya ya Pak ya, untuk saat ini baru 3 rombel, kelas 10, 11, dan kelas 12 jurusan TKJ. Itu Ya. sangat memenuhi syarat Bu ya untuk 2 guru BK dengan 3 rombel. Alhamdulillah Pak. Nah itu kan yang berkenaan dengan siswa Bu ya. Iya. Sekarang bagaimana kalau dilema etika itu terjadi kepada guru? Kalau terjadi kepada pendidik Ya. atau kepada tenaga pendidikan ya Pak, kami berkoordinasi dengan Waka, ya wakil betul, Waka kurikulum, humas, dan yang lainnya juga kami berkoordinasi dengan komite, yaitu Bapak Haji Abdul Hidayat. Ini luar biasa berarti Ibu sistemnya gotong royong ya, kolaboratif sekali, sangat bagus Ibu. Kemudian selama Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah ini dalam kasus tentunya yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira bagaimana prioritasnya Bu? Ya untuk itu yang seperti itu ya, Ya. prioritasnya kami mengambil dari berbagai pihak, Masuk. pendapat, masukan juga,
resiko yang kita bisa ambil, yang pastinya kita ambil yang paling kecil ya. Ya, untuk mengatasi masalah ataupun kejadian seperti tadi ya, kami ambil resiko yang terkecil supaya lebih baik lah ya, karena lebih minim gitu resikonya. Ya, berarti keputusan terbaiknya adalah memang mengambil resiko yang terkecil, Bu, Iya, ya. betul. Nah, bagaimana Ibu langkah-langkah yang seperti itu, bagaimana prosedurnya, Bu? Ya, mengikuti prosedur seperti tadi, bermusyawarah juga. Ibu, kalau untuk langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama mengidentifikasi yang kasus dilematik, seperti apa prosedurnya? Strateginya mungkin apa ya? Strateginya seperti disampaikan tadi ya. Kita selalu berkomunikasi, koordinasi juga, terus mendengarkan pendapat yang lain, musyawarah, juga mengambil resiko terkecil, dan yang terakhir itu prosedurnya diambil sesuai dengan aturan. Luar biasa, Ibu, ya. Nah, hal-hal apa saja Ibu, menurut Ibu, yang ketika mengambil keputusan itu yang dianggap efektif, Bu, ya? Nah, pada kasus dilema ITK seperti apa, Bu? Mengikuti prosedurnya ya, yang seperti tadi juga, langkah-langkahnya juga yang sudah disebutkan tadi. Kalau ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuman kalau lebih banyak itu lebih banyak kepala juga ya, lebih banyak pendapat juga, lebih banyak menguras energi juga, lebih banyak waktu yang digunakan juga ya. Jadi mungkin cukup diwakili ya. Iya, betul. Maka cukup diwakili aja dengan wakil kepala sekolah, komite. Kalau komite itu sebagai perwakilan dari orang tua ya. Nah, terima kasih Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Ya, sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tadi luar biasa ya tentang strategi dari Ibu ketika mengambil keputusan yang dilema etika ya. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu misalkan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, Bu? Tidak ada sih Pak ya, tidak ada jadwal tertentu. Yang penting kita bisa menyelesaikan dengan baik, juga lebih cepat itu lebih baik ya untuk penyelesaian masalah. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, yang penting ambil resiko yang terkecil. Kemudian dalam kasus etika tersebut, apakah ada seseorang yang mendukung gitu ya, Bu, terhadap pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Ya, alhamdulillah ya Pak ya, kami mendapat dari berbagai masukan dan bantuan juga, terutama yang telah membantu kami itu dari tim manajemen sekolah. Ya, kalau saya mengambil putusan panutan dari Rasulullah ya, beliau selalu memberikan contoh yang terbaik, beliau selalu mengambil keputusan dengan hikmah dan adanya solusi yang terbaik. Nah, Ibu, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat sampaikan, dapat petik dari pengalaman Ibu tentang keputusan dilema etika ini? Ya, saya belajar ya dari tadi pengalaman tersebut untuk menjadi lebih baik, juga jangan sampai terulang lagi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan. Jadi jangan sampai terjadi 2 kali, juga menjadi pelajaran bagi kehidupan kita untuk kedepannya menjadi lebih baik. Namun semua itu ya penyelesaiannya tidak bisa dipukul secara tak semuanya, tapi punya solusi-solusi yang bermacam-macam dalam pengambilan keputusan. Karena antara teori dan praktek di lapangan itu juga berbeda ya, karena kita berbeda kultur juga dengan itu. Terus banyaknya pembelajaran juga mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik.
Betul Ibu, tiap sekolah memang mempunyai kultur kebudayaan yang berbeda-beda. Iya, Bu. betul. Cuma yang tadi saya tangkap ini luar biasa di SMA Kaunggul Kapatur ini memang sifatnya kekeluargaan Bu ya. Iya, betul. Sehingga- Alhamdulillah kami di sini selalu bermusyawarah, bersatu, saling seperti keluarga sendiri lah ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini saya terus terang mendapat ilmu dan pengalaman yang banyak dari Ibu ya. Ini mohon doanya. Sama-sama. Ya, saya juga sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Ini mudah-mudahan dapat ilmu dan pengalaman juga dari Ibu yang tadi udah saya dapatkan. Ibu, terima kasih. Mohon maaf mengenai waktunya ya. Ya, Assalamualaikum apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.